Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi manajemen. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, operasionalisasi SIAM. SIAM itu kepanjangan dari Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. Yang kedua, tujuan dari SIAM. Kemudian yang ketiga, peran akuntansi manajemen dalam struktur organisasi. Dan yang terakhir, arah perkembangan akuntansi manajemen. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang operasionalisasi sistem informasi akuntansi manajemen. Kita tahu bahwa sebuah sistem itu pasti terdiri dari input, proses, dan output. Nah, untuk siapa? Ya tentunya untuk pengguna. Ini saya ambil dari Hansen Mowen ya, tahun 2007, sudah saya terjemahkan. Nah, untuk input itu berupa kejadian ekonomik, yaitu kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Contohnya, misalkan transaksi jual beli, kemudian itu yang keuangan ya. Kalau yang non keuangan ya misalkan adanya rekrutmen karyawan baru. Nah ini input dari sistem informasi akuntansi manajemen. Kalau sistem informasi akuntansi keuangan, nah itu hanya kejadian yang kaitannya dengan keuangan saja. Nah ini kan akuntansi manajemen, berarti manajemen juga butuh informasi yang terkait dengan non keuangan. Maksudnya tidak hanya diukur dengan angka atau satuan uang saja. Kemudian berikutnya proses. Untuk proses ini terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola. Kalau sistem informasi akuntansi keuangan itu hanya sampai melaporkan saja. Tapi karena ini kaitannya dengan akuntansi manajemen, maka ini sampai tahapan mengelola. Nah, untuk luaran atau output, ini tidak hanya laporan keuangan saja, ada juga berupa cost. Cost itu biaya ya. Bahasa Inggrisnya kan cost ya, COST. Ini diserap dalam bahasa Indonesia, ada yang bilang cost KOS gitu ya. Cost produk, cost customer itu pelanggan ya, biaya untuk memperoleh pelanggan. Ini juga harus dilaporkan. Karena aslinya tulisannya customer gitu ya. Kemudian berupa realisasi anggaran, kemudian laporan kinerja, dan yang selanjutnya adalah komunikasi personal. Ini juga termasuk output. Nah, untuk siapa ya? Tadi untuk pengguna laporan itu siapa? Ya manajemen itu sendiri ya, karena akuntansi manajemen itu untuk pihak internal. Nah, tujuan dari SIAM, Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, yang jelas karena ini masuk ke dalam akuntansi ya, maka yang paling pasti itu adalah untuk menyediakan informasi. Nah, tinggal informasinya berupa apa? Nah ini, yang pertama informasi untuk menghitung biaya produk dan jasa.
Jadi untuk menghasilkan suatu produk itu diperlukan biaya berapa. Kemudian yang kedua, informasi untuk pelaksanaan proses. Kemudian yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah menyediakan informasi untuk evaluasi dan pengukuran kinerja, serta untuk yang paling penting ini adalah untuk decision making atau pengambilan keputusan. Nah, sekarang peran akuntansi manajemen dalam struktur organisasi. Nah, posisinya di mana sih? Sebagai apa? Kita lihat di sini. CEO ya yang paling tinggi, atau Chief Executive Officer. Nah, atau nama lainnya ya direktur utama lah. Kemudian ada direktur produksi. Kemudian ini direktur keuangan atau sering disebut CFO, Chief Financial Officer. Nah, kemudian direktur penjualan. Nah, akuntansi manajemen, ini akuntan manajemen itu masuk sebagai controller atau pengendali ya. Ini jangan sampai tugasnya itu bentrok dengan bendahara, karena ini beda ini. Jadi akuntan itu tidak boleh merangkap sebagai bendahara. Akuntan itu tugasnya hanya mencatat, nggak boleh pegang uang. Yang pegang uang siapa? Bendahara. Jadi jangan sampai antara yang mencatat dan yang memegang uang itu satu orang. Nah, di bawah controller atau dalam hal ini adalah akuntan manajemen, itu ada bagian-bagian lagi, yaitu bagian audit, bagian cost atau biaya, bagian keuangan, bagian sistem, dan kalau sistem ini biasanya bagian IT ya. Kemudian, nah ini yang paling penting juga, bagian pajak. Selanjutnya atau yang terakhir, ini tentang arah perkembangan akuntansi manajemen atau isu-isu terkini terkait dengan akuntansi manajemen. Yang pertama, sebetulnya ada banyak ya, tapi ini saya kasih contoh 3 saja. Yang pertama adalah supply chain management. Kemudian yang kedua activity based management, dan yang ketiga adalah total quality management. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, supply chain management atau rantai nilai manajemen. Pengertiannya ya, itu bentuk pengelolaan hubungan yang terjadi mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi hingga distribusi ke agen dan retail. Jadi yang namanya rantai halal ya, supply chain itu adalah proses dari hulu ke hilir. Nah, hulunya apa? Yaitu perolehan bahan baku sampai ke tingkat distribusi. Nah, dari analisis mata rantai ini, maka ketersediaan, kemudian jaminan harga, dan kualitas bahan baku itu dapat terjaga, serta dapat diproses tepat waktu dan berkualitas, serta yang paling penting ini didistribusikan lebih cepat. Apalagi ini katanya sudah masuk revolusi industri 4.0 yang kemudian akan berubah lagi menjadi society 5.0. Nah, itu yang dibutuhkan adalah kecepatan. Terkadang kita apabila misalkan di rumah sedang menggunakan jaringan internet, kalau lola itu kan biasanya bahasa Jawanya mangkel ya, atau geget gitu ya. Karena memang sekarang semua itu dituntut serba cepat, termasuk dalam proses manajemen. Yang selanjutnya adalah activity based management. Pengertiannya adalah perubahan lingkungan bisnis. Ini bukan pengertian ya. Jadi ini ya, ini latar belakangnya ya. Kenapa sekarang butuh yang namanya activity based management? Kalau dulu
ABC ya, bukan ABM ya. Activity based cost. Nah, aktivitas berbasis biaya. Kalau sekarang semuanya harus berbasis manajemen, tidak lagi berbasis biaya. Kalau mungkin zaman saya kuliah diajarkannya masih ABC. Nah, sekarang sudah berbasis manajemen. Kenapa? Karena semakin cepatnya lingkungan bisnis itu berubah, sehingga mempengaruhi berubahnya cara kerja. Nah, perubahan cara kerja akan menciptakan aktivitas baru atau mengubah cara dari aktivitas yang lama. Nah, dalam konteks ini diperlukan pengelolaan aktivitas secara komprehensif atau menyeluruh. Hal ini disebut dengan activity based management. Jadi gini, bahasa mudahnya aja ya. Yang namanya manajemen itu kan dipimpin oleh manajer. Nah, antara satu manajer dengan manajer yang lain, misalkan terjadi pergantian manajer, itu akan membawa model atau gaya kepemimpinannya sendiri, sehingga berakibat pada berubah atau perubahan cara kerja, atau bahkan bagian-bagiannya di reshuffle gitu ya, orang-orangnya juga berubah, sehingga ini perlu yang namanya activity based management. Nanti akan mempengaruhi juga mungkin produknya mungkin akan berubah atau bertambah, atau mungkin lebih ke diversifikasi gitu ya. Itu mungkin secara garis besar saja. Jadi semuanya ya berbasis kepada manajemen, bukan berbasis dari biaya. Yang terakhir TQM, Total Quality Management. Di sini prinsipnya adalah kualitas total ya. Ini nih, excellent ya. Excellent maksudnya sempurna. Maksudnya sempurna apa? Ini zero defect. Nah, jadi kesalahan itu harus diturunkan sampai titik yang terendah atau 0%. Jadi tidak boleh ada kesalahan satupun. Misalkan perusahaan memproduksi HP atau smartphone dalam 1 bulan 1000 unit. Nah, apabila dari 1000 itu ada yang rusak, saya ulangi, apabila dari 1000 itu ada yang rusak, satu saja, maka perusahaan dianggap gagal atau tidak excellent, tidak sempurna. Nah, ini adalah filosofi dari zero defect ya. Jadi zero kan 0. Jadi 0% kesalahan ini dalam akuntansi manajemen, karena fatal kalau sampai ada satu kesalahan aja, itu berakibat fatal, sehingga harus total, kualitasnya harus yang excellent atau sangat baik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan. Seperti biasa ya, tugas ini sama seperti pertemuan sebelumnya, tugasnya yaitu kamu cari artikel jurnal hasil penelitian tentang, ini ya ada 3 ya, tapi kamu pilih salah satu aja. Boleh mengenai supply chain management, boleh tentang ABM, activity based management, atau total quality management. Pilih satu saja yang paling mudah menurut kamu gitu ya. Kemudian jawab pertanyaan ini ya, seperti biasa ada 6. Silahkan sekali lagi pilih satu saja ya, jangan 3-3-nya ya. Pilih yang paling mudah gitu ya. Mungkin itu saja, saya rasa cukup untuk pertemuan pada kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.